Wah, semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Dari dulu sebenarnya udah ada, cuma sekarang-karang aja yang baru digubris ya. Dari dulu itu banyak nelayan-nelayan yang sudah pemasangan apa itu dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Udah biasa sebenarnya, ya. Pemilik pagar laut di Tangerang hingga kini belum diketahui pasti siapa pemiliknya. Namun berdasarkan pengakuan dari nelayan yang bernama Heru, pemilik pagar laut adalah seorang selebriti terkenal. Menanggapi hal itu, pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik Refli Harun ikut merespon hal ini. Refli menyinggung sang artis yang diduga pemilik pagar tersebut. Dalam siaran langsung di kanal YouTube-nya tayang pada Senin 13 Januari, Refli Harun tampak geram saat mengetahui perairan di Tangerang dibuat pagar sepanjang 30 km. Hal tersebut menurut Refli adalah pelanggaran karena sejatinya kekayaan alam adalah milik negara dan seluruh masyarakat Indonesia bukan perseorangan saja. Karenanya saat tahu pemilik pagar laut tersebut adalah milik selebriti, Refli mengurai sindiran tajam. And then the question is, siapa selebriti yang terkenal booming? Dan pasti yang berbisnis dong, ya. Kalau nggak berbisnis kan nggak mungkin dia pagar-pagari laut tersebut. Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, karena laut itu belongs to the republic, belongs to the people, belongs to Indonesian people yang berjumlah 270 juta lebih, ya. Not belongs to even Prabowo himself, ya. Lantaran analisanya itu, Refli lantas bertanya-tanya, apakah memang benar ada artis yang bisa menguasai laut di Indonesia? Sebab harusnya laut dan seluruh kekayaan alam di tanah air ini dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat. Pagar laut 30 km yang terbentang di Laut Tangerang, Banten mendapati respon juga dari Presiden Prabowo Subianto. Dari sanalah Refli menduga bahwa sosok pemilik pagar laut tersebut dekat dengan penguasa negara. Sebelumnya, lewat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP Pung Nugroho Saksono, menyebut penyegalan dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten juga, Eli Susianti, mengungkapkan bahwa keberadaan pagar laut misterius itu membuat para nelayan kesulitan mencari ikan. Pembangunan pagar laut misterius itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Di kawasan sekitar pagar laut misterius ada masyarakat pesisir yang beraktivitas. Sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan ada 502 orang pembudidaya. Ia menjelaskan pagar itu masuk dalam kawasan pemanfaatan umum yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2023 hingga 2043. Eli menyebut pagar misterius itu terbentang di zona pelabuhan laut, zona perikanan tangkap, zona pariwisata, zona pelabuhan perikanan, zona pengelola energi, dan zona perikanan budidaya. Pagar itu juga beririsan langsung dengan rencana waduk lepas pantai yang diinisiasi oleh Bappenas. Lantas, siapa sebenarnya pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu? Apakah benar artis yang berinisial RA atau pengusaha yang dekat dengan penguasa?